Harapan IHSG kembali menanjak yang sempat bersemi minggu lalu, kembali pupus Jumat lalu di jam-jam perdagangan terakhir. Mendadak saham-saham komoditi yang menjadi andalan para investor di masa tak menentu seperti sekarang, malah menjadi saham-saham utama tumbang. Bagaimana pergerakan saham-saham dan IHSG sepanjang Mei ini? Bagaimana proyeksinya di sepanjang tahun ini? Di manakah sebaiknya para investor menempatkan sahamnya? Berikut ini analisis dan tips dari Prasetya Gunadi, Head of Research Samuel Sekuritas. Kalau kita lihat sih biasanya emang di bulan Mei ini pasti biasanya akan ada sell ya, terutama karena dari dividen repatriation juga gitu. Jadi biasanya kan RUPS tuh di bulan Maret, April pembagian misalnya di bulan April akhir atau Mei. Nah biasanya itu asing menarik lagi dananya keluar gitu. Nah itu biasanya setelah kita tahu setelah pembagian dividen biasanya kan saham ada pressure gitu, ada tekanan karena setelah pembagi dividen. Dan itu biasanya selalu terjadi tiap tahun gitu. Jadi selain saham yang ada pressure, kita lihat juga bisa rupiah. Rupiah juga karena asingnya mengeluarkan dana, biasanya rupiah kita tertekan, lebih tertekan di bulan Mei ini. Gitu. Makanya kita juga terakhir itu baru downgrade earnings kita ya. Jadi earnings kita di tahun ini tuh sekarang kita cuma 2% ya kira-kira. Ini earnings GCI kita ya. Jadi average kita turunin ke 2%-an sebenarnya sekarang. Itu juga karena kita melihat rupiah ini kayaknya bakal terus under pressure gitu kita lihatnya. Bahkan udah all time high dan kelihatannya kalau rupiah terus tertekan biasanya earnings pada turun juga nih, terutama seperti kayak consumer staples juga nih. Kenapa? Ini selain rupiahnya juga karena kan oil juga kelihatan terakhir lagi naik gitu. Jadi selain itu juga dari oil dan juga mungkin kalau banks kemarin kita turunin juga nih. Banks kenapa? Karena kalau rupiahnya terus lemah takutnya ke depan asset quality juga melemah gitu. Asset quality melemah, kelihatan nanti pasti provision akan naik gitu. Jadi kemarin kita earnings juga kita turunkan gitu. Kalau base case kita targetnya GCI di 7.500 ya. Target 7.500 itu dengan asumsi earnings growth-nya di 2% gitu. Itu dengan PE multiple-nya sekitar 12 ya, 12,3 kali gitu. Itu dapat 7.500, bull-nya di 8.000 itu earnings growth-nya kita lebih positif di sekitar 5%. Sedangkan kalau yang bearish itu minus 3% earnings growth-nya. Itu kita dapat di 6.700 gitu untuk GCI-nya. Gitu. Kalau rupiahnya asumsi base-nya kan sekitar di level 17.500-an ya. Nah, sedangkan kalau yang bear-nya itu kita asumsi bisa di atas 18.000 sebenarnya. 18.000 sampai 18.500 gitu, range-nya sekitar segitu. Dan kalau yang bull-nya tentunya di bawah 17.000 ya gitu. Sebenarnya peluang masih ada ya. Jadi sebenarnya kita lebih ke shifting aja sih. Jadi sebenarnya mungkin saat ini kita lebih shift ke yang commodity related dan juga mungkin yang USD earners gitu ya. Makanya topik kita satunya di Antam, ada di Bumi gitu. Terutama kalau yang itu juga mungkin nanti kita masukin juga bull nih. Kita baru bull juga. Ini kedampak juga dengan perang ya terakhir US Iran ini gitu. Mereka dapat ada kenaikan di charter rates-nya gitu. Dan juga kalau USD earner kita suka si INDF ya gitu. Kita juga masukkan sebagai topik kita. Satu lagi sih yang kita masukkan defensive stock ya, seperti kayak Silo gitu kita masih masukkan gitu. Karena despite ini pasti kebutuhan untuk di rumah sakit inpatient outpatient ini masih akan berlanjut ya. Apalagi mereka kapasitasnya terus naik ya gitu. Selain nambah hospitals baru, juga yang current hospitals juga ada beberapa yang naikin kapasitas gitu. Mungkin kalau Antam dulu ya. Sebenarnya Antam ini kita udah lihat first quarter result-nya udah bagus ya. Jadi earnings-nya ini udah lebih besar juga di first quarter dari konsensus. Pertama ini Antam dari recovery dari sales volume mereka sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kan tahun lalu mereka ada masalah dengan si Freeport-nya ini ada bermasalah ya di mainnya mereka. Dan juga sales volume-nya ini udah balik nih Antam nih. Plus harga nickel ore-nya juga ada kenaikan ASP-nya. Jadi gold juga ASP-nya bagus, ada volume bagus, ASP di nickel ore juga bagus. Nah mereka earnings-nya bagus this year gitu. Nah itu pertama kalau Antam. Kedua ini kalau bull, nah bull ini tuh diuntungkan justru dengan perang US Iran ini gitu. Kenapa? Karena mereka tidak ada pengiriman lewat Selat Hormuz gitu. Cuman
kalau dari charter rates-nya mereka ada kenaikan langsung gitu, karena mereka itu mostly hampir semuanya pakai spot rate ya. Jadi begitu ada kenaikan mereka langsung ada kenaikan di rates-nya mereka gitu. Jadi pertama itu, kedua itu mereka ada tambah LNG vessels ya. Jadi mereka itu akan total nambah 5 sampai tahun ini. Mungkin di second half dapat nambah 3 lagi, di first half udah nambah 2. Nah itu akan pengaruh, bisa EBIT levelnya itu bisa naik sekitar 250% tahun ini. Makanya earnings growth tahun ini kita bisa 7 kali lipat gitu dibandingin tahun 2025 gitu. Itu karena dua hal tersebut gitu ya. Ada penambahan aset juga sih mereka. Sebenarnya kalau MSCI ini kita ini kan sebenarnya pasti yang mostly akan keluar kan di rebalancing mungkin DSS sama brand ya gitu. Apalagi mereka masuk concentration list juga gitu. Dan kelihatan mereka juga lately baru ngeluarin dari segi free float untuk semuanya yang emiten constituents under MSCI Global Standard maupun yang small cap itu ada penurunan yang lumayan gitu dari segi bobot free floatnya ya gitu, FIF-nya ini gitu. Nah jadi kemungkinan kalau ini kelihatan nanti di bulan sama kan kalau bulan ini mungkin FIF-nya masih di freeze ya. Nanti mungkin the next rebalancing lagi kita lihat kalau emang free float-nya ini mereka pakai angka ini itu pasti akan ada outflow lagi gitu, karena weighting kita udah pasti dengan free float lebih rendah weightingnya akan turun gitu di emerging. Outflow-nya ini saya sih kemarin tadi hitung-hitung ya, dengan free float baru itu bisa di atas 1 billion ya, 1 sampai 1,5 billion lagi gitu. Akan ada free float, akan ada outflow sebesar sekitar itu lagi gitu. Kalau pakai free float yang mereka baru keluarkan gitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.